Kembali di program di Indonesia Economic Club masih bersama Mas Ganjar. Mas Ganjar tadi Prof. Renat bilang bahwa pernak-pernik mudik itu sudah berbeda, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, bicara masalah pernak-pernik nih, Mas Ganjar mungkin tahu kaitannya dengan just tip, jasa titipan gitu ya. Biasanya kalau mudik ini kemungkinan ada tadi yang statement Prof mau mudik tapi lihat situasi dulu deh, masih galau. Nah, bagaimana kesiapan UMKM, kemudian tempat-tempat wisata ataupun tempat oleh-oleh pada saat ada serbuan just tip itu, dan bisnis ekonomi di daerah kan pasti akan lebih pesat majunya dan meningkatnya di tengah mudik tentunya. Oh ya, tentu saja kalau kita mempertimbangkan sisi ekonomi, pasti banyaknya orang yang bergerak dari satu tempat ke tempat lain, apalagi mudik, apalagi THR-nya cair begitu ya, apalagi waktunya panjang, pasti belanja akan banyak, konsumsi akan meningkat. Kalau persiapan tempat wisata dan tempat oleh-oleh dan sebagainya, sebenarnya hari ini kita udah mulai nyicil, Mbak. Jadi kita cicil, umpama sekarang kita hidupkan lagi tempat jualan mereka, cuma dibatasin. Tempat wisata kita boleh buka, dibatasin. Tempat belanja dibatasin, prokesnya masih kenceng gitu ya. Nah, rasa-rasanya memang betul yang disampaikan Prof. Renat tadi, mereka juga sudah terbiasa sekarang untuk belanjanya online. Dan belanja online itu sekarang juga jadi lifestyle. Di kampung pun sekarang orang sudah bicara, belanjanya apa? Online katanya gitu. Kalau ngomongin online tuh katanya udah gaya gitu ya kan. Dan sudah terbiasa mereka cari-cari kemana-mana. Dan pernah ada riset yang kita terima saat itu, orang kita paling suka kalau belanja itu lewat marketplace itu dicek satu persatu. Dan rata-rata tidak seketika beli, tapi banding-bandingin harga dulu. Nah, ini perilaku konsumennya seperti itu. Maka kita sebenarnya sudah menyiapkan. Sampai dengan hari ini, beberapa tempat wisata sudah kita buka. Dan protokol kesehatannya tetap ketat dan kita jaga. UMKM sekarang sudah kita dorong untuk mereka belajar hybrid, jadi cara jualannya hybrid mereka. Jadi satu, mereka bisa berdagang di kios-kiosnya, tapi rasa-rasanya hari ini mereka tidak bisa laku ya. Yang kedua, kita ajak mereka bermigrasi ke marketplace. Kita latih, kita ajarin, terus kemudian kita punya semacam virtual expo yang sudah kita gelindingkan. Jadi betul-betul mereka sekarang kita siapkan. Jadi ada atau tidak ada mudik, UMKM kan mesti tetap berjalan begitu. Oke. Prof, kalau melihat lagi ini kesiapan dari Pemprov Jateng ya, kalau dari awal tadi saya dengarkan Mas Ganjar bilang ya masih menunggu pemerintah, tetapi buktinya sudah menyicil. Berarti sudah skema kesiapan itu sudah ada di depan mata. Betul, ya. Peluang bisnis pun sudah mulai ditangkap. Apa saja yang menjadi prioritas? Salah satunya UMKM, Prof. Jadi Semarang, Jawa Tengah itu kan banyak tempat-tempat wisata yang memang ingin dikunjungi, ya, dan sampai pemudiknya juga paling banyak ke sana, dekat begitu. Dan oleh-olehnya itu ada dua, oleh-oleh yang dibawa orang ke sini, dari sini ke sana, dan yang lebih banyak sebenarnya UMKM itu adalah membawa oleh-oleh dari daerah kunjungan, tempat mudiknya pulang. Ketika mereka pulang, itu akan terasa lebih banyak oleh-olehnya karena orang yang berada di kota-kota ini rindu dengan kampungnya dan membawa barang-barang dari kampungnya, itu kerinduan itu. Jadi yang dipersiapkan saat ini, benar kata Mas Ganjar, itu adalah hybrid. Ketika orang mudik, dia ingin melihat sendiri, dia berkunjung. Karena belanja itu merupakan bagian dari kesenangan sebetulnya, bagian dari wisata juga ya. Jadi orang bisa menyesuaikan, hanya saja tadi jaraknya yang harus dipersiapkan, cara-cara orang mengatur orang. Kalau kita pergi ke Eropa, Mas Ganjar, itu beli barang mewah, diantri, diatur itu. Supaya nanti kalau sudah masuk berapa orang di dalam, itu yang ada orang yang antri, tunggu dulu di luar, nggak boleh masuk. Nanti setelah itu dapat giliran masuk. Nah, ini menarik. Apakah perlakuan ini juga akan dilakukan misalkan di Jawa Tengah gitu? Perlakuan antri, kemudian masuk yang dibatasin, kemudian hanya beberapa orang saja yang bisa berbelanja nantinya jika mudik kembali diizinkan. Mas Ganjar, karena kan Jawa Tengah kan ini pernah jadi tempat yang terpapar tertinggi kalau saya tidak salah.
Iya, kalau kita bicara protokol tentu saja, tapi soal kedisiplinan belum tentu. Jadi artinya tetap harus ada pengawasan. Kami kasih contoh umpama Borobudur ya. Borobudur itu manajemennya relatif bagus, tempatnya luas, itu kita batasi. Sampai dengan hari ini tertibnya bagus. Bagus minta ampun betul. Jadi tertib, bisa antri, bisa berurutan, tidak bersentuhan dan semua dikontrol. Tapi tempat-tempat pariwisata baru agak sulit ya, atau tempat pariwisata yang mohon maaf kecil begitu agak sulit, termasuk restoran-restoran. Maka sebenarnya peluangnya ketika ada pembatasan di satu tempat tertentu, maka mereka yang jualan itu bisa mengembangkan dengan cara dia extend ya, tempatnya di extend ke sebelahnya, ke kiri, ke kanan dan sebagainya, atau membuka warung di sebelahnya kalau tempat makan begitu ya. Tapi selebihnya memang wajib antri. Nah inilah yang adaptasi kebiasaan baru kita promokan terus-menerus. Memang 1 tahun selama kita pandemi ini rasanya belajar kita agak kurang cepat, agak kurang cepat, maka masih harus ada operasi justisi, masih harus ada penataan dan sebagainya. Dan tentunya effort itu harus dilakukan ya. Suka tidak suka, mau tidak mau harus dilakukan penataan ini terus-menerus, sehingga model antri mesti disiapkan. Terus kemudian penataan tempat duduk juga wajib, penyediaan peralatan untuk protokol kesehatan wajib. Ya baik Mas Ganjar, Prof. Renat, tadi kalau bicara masalah kesiapan Jawa Tengah, nah di studio juga akan hadir bagaimana penyedia jasa transportasi mempersiapkan diri dengan wacana lampu hijau mudik. Saya akan mengundang narasumber yang katanya sudah mulai survive saat ini. Direktur Utama Garuda Indonesia Bapak Irfan Setia Putra. Selamat malam Pak Irfan. Malam Pak Irfan. Apa kabar Pak Irfan? Selamat malam Mas. Iya, tadi Pak Irfan mungkin mendengarkan perbincangan kami gitu ya, kaitannya dengan bagaimana kalau lampu hijau diberlakukan untuk mudik. Nah, dari Pak Irfan sendiri, wacana mudik ini menjadikan angin segar atau justru bikin deg-degan nantinya ke depannya tentang kesiapan podcast dan bagaimana nanti akan terjadi lonjakan di tengah mudik. Silakan Pak Irfan. Ya, sebenarnya kalau cerita soal perjalanan ya, terutama menggunakan pesawat terbang, saya pikir Garuda ini kan sudah sangat siap dan kita konsisten ya. Jadi sampai hari ini pun di seluruh penerbangan kita terapkan distancing. Jadi kalau tempat duduk bertiga tuh tengahnya kita kosongkan. Dan konsisten menjalankan itu. Kecuali ada via keluarga bawa anak kecil ya tentu saja kita perkenankan lah dalam kondisi khusus. Tapi mayoritas kita hanya buka, di tengahnya kita kosongkan. Di bisnis kelas juga sendirian. Jadi apabila nanti pemerintah membuka kesempatan orang bermudik, tentu saja kita akan sangat siap dan kita akan konsisten pertahankan itu ya. Nah, yang akan kita lakukan apabila ada lonjakan permintaan penerbangan, ya tentu saja kita tambah rute, tambah frekuensi dan sebagainya. Memang khusus untuk Semarang, kami berhadapan dengan situasi yang sangat menarik karena kompetitor kita itu yang naik mobil. Iya betul. Iya. Iya. Tapi tentang kesiapan, sama tidak kesiapannya dengan gubernur kita, Mas Ganjar? Kalau Mas Ganjar bilang, oke, saya belum mendapatkan lampu hijau dari pemerintah, tapi saya sudah mulai nyicil. Nah, Garuda sendiri apakah sudah mulai nyicil? Nanti kita bahas di segmen berikutnya, Pak Irfan. Pemirsa, di Indonesia Economic Club akan segera kembali, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Irfan.